Yang saya sampaikan sekarang mungkin di YouTube itu cuma yang tertulis di kitab aja. Itu belum banyak ilmu ruhnya, belum seberapa. Jangan dikira itu keren Pak, itu biasa sekali. Itu aqallul qalil, lebih sedikit lagi daripada yang qalil-qalil itu. Mereka lagi buru orang ini. Kalau ketemu orang ini dipastikan dialah ismuhu yuwati usmi, namanya sesuai dengan nama, ciri-cirinya sama dengan ciri-ciriku. Dan lagi nyari itu. Mungkinkah Allah membiarkan orang yang memegang rahasianya ember? Tahu ember? Suka ngomong-ngomong, ngaku jadi Imam Mahdi di Facebook. Ada nggak? Ada banyak. Ngaku jadi Imam Mahdi di YouTube. Ya salah. YouTube itu punya mereka. Ngaku di situ habis ente. Maka orang-orang yang ngaku jadi Imam Mahdi di YouTube, di Facebook, belum mati-mati kan itu orang, berarti bukan mereka. Karena kalau dia ngaku di YouTube, selesai dia. Jadi nanti kita akan dihadapi masa yang tidak lama lagi, sedikit lagi akan banyak orang ngaku dirinya Imam Mahdi. Saya harap di Madura tidak ada yang ngaku ya. Amin. Ada calon nggak di sini? Kawan kita bingung dengan ilmu akhir zaman. Dikumpulkanlah hadis-hadis dapat. Ketemu riwayat, jidatnya lebar, hidungnya mancung. Lama-lama dia ngaca, kayaknya aku ini. Yang begitu sudah ada yang datang ke saya Pak. Saya tanya, belum dia ngomong, tahu-tahu hati saya ngomong sama hati dia. Dia ngomong begini di hatinya, sayalah Mahdi yang engkau cari wahai Ar-Razi. Dalam hati mau ketawa, kita candain aja. Bro, ente ini serius amat. Baru jidat lebar, hidung mancung dengan aku Mahdi. Bukan itu ya Al-Mahdi. Dia kaget. Baru dia mau ngomong, saya udah kemudian ngomong. Tuh nggak tahu juga tuh ya. Pakai telegram. Telepati namanya Pak. Kolbu bisa ngomong sama kolbu. Nggak selalu, sesekali aja. Kan gawat kalau tiap hari begitu. Gawat Pak kalau tiap hari bisa baca hati orang. Itu Allah kasih tahu aja tuh. Tuh kamu dengerin kolbunya. Kita candain. Masa Imam Mahdi kayak ente? Hidung kurang mancung ini. Jidatnya kelebaran. Namanya botak. Ada yang datang Pak ya. Dan itu bukan satu dua, banyak. Ada yang gamer, dia kemudian berkhayal dalam gamenya. Akulah sang juru selamat, akulah Ratu Adil, akulah Al-Mahdi yang dicari Ar-Razi. Kirim email sama kita ya. Al-Mahdi main email-emailan. Canggih juga Al-Mahdi zaman now ya. Terakhir, kalau ini pemegang rahasia ar-ruh, mungkinkah dia obral rahasia? Kalau ada orang jualan barang mewah, mungkinkah dia cerita di pinggir jalan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau ada orang jualan berlian mahal, mungkinkah dia buka di kaki lima? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jika ada kekasih Allah yang Allah simpan rahasia di kolbunya, mungkinkah dia cerita di mimbar? Mungkinkah dia cerita di mimbar YouTube? Mungkinkah dia ngaku-ngaku jadi wali kutub? Kecuali kepada ahlinya yang ada sekarang menjadi wali YouTube. Di depan saya banyak sekali wali YouTube ya. Bapak ibu yang bukan Allah, ibunya nggak ada ya. Eskatologi dan manusia akhir zaman, maksudnya kita harus mulai sadar semua agama, semua aliran sekarang sedang menunggu itu. Kok masih ada orang ngomong, Ar-Razi ini ngomong apa ini? Ini dunia masih panjang. Dia lupa 2 tahun lalu kayak mau mati, kayak mau stres di kompleknya ketika pandemi di Depok. Tapi yang tutup komplek dia.
Pandeminya di mana? Depok, Pak. Orang pertama kena. Itu langsung tutup semua komplek di mana-mana. Aneh ya tuh? Berarti betul pandeminya ada, cuma beritanya lebih besar dari kenyataannya. Tapi kemarin kejadiannya lebih besar dari beritanya. Setiap hari ada sekian orang mati, tapi beritanya dikurang-kurangi. Itulah kerjaan mereka ya. Maka saya cuma mengajak, mengingatkan seperti Nabi Muhammad SAW mengingatkan. Apa kata beliau? Aku ingatkan kalian mengenai kemunculan Ad-Dajjal, sang pembohong besar. Bukan hanya sistem, tapi ada sosoknya. Inilah yang diingatkan dulu oleh setiap para nabi, hatta Nabi Nuh. Tapi semua nabi tidak satu pun yang menghadapi Dajjal kecuali Nabi Musa, itu pun tidak berlawanan. Yang dapat tugas umat akhir zaman. Berarti tugas kita berat apa ringan? Berat. Maka nanti orang yang tidak kenal ma'rifatullah, pasti dia melenceng kepada Dajjal. Dikira Dajjal lah Al-Mahdi. Na'udzubillah min. Oleh karena itu berdoalah setiap akhir sholat. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Dajjal. Ya Allah, jaga kami dari kekacauan yang disebabkan Dajjal. Baik kekacauan sebelum dia keluar atau setelah 40 hari dia keluar. Nanti ada masa dia keluar 40 hari. Sama seperti zaman Nabi Musa. 40 hari. Tapi rasanya 40 tahun. Gimana kira-kira? Rasanya 40 tahun. Kuat nggak hidup zaman begitu? Kalau nggak minta mati duluan aja ya. Jadi jangan protes kalau kena pandemi ntar. Emang dia minta meninggal, ya. Tapi tenang, itu kan makarnya iblis. Kalau Allah makar, kira-kira lebih menang yang mana? Wa makaru wa makarallah. Mereka makar, Allah juga makar. Mereka konspirasi, Allah juga konspirasi. Mereka setting cerita, mereka sebar pandemi, Allah akan atur itu semua. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik makar. Tenang aja Pak. Yang penting kenal Allah. Jangan panik, jangan suuzon. Jika ini muncul di hati, insya Allah kita aman. Insya Allah. Jangan jauh-jauh dari ulama wali Allah. Karena ada ulama yang bukan wali Allah. Disebut oleh Imam Ghazali, ulama su, ulama yang buruk. Ulama su, ulama akhirat ini bukan karena perbedaan politik, tapi perbedaan niat di hati. Hati dia kemana? Malaikat dan setan itu sama-sama tidak masuk ke kolbu, tapi sama-sama dapat izin membisikkan sesuatu ke dalam kolbu. Malaikat aja nggak tahu Pak, wali al-Ghaus siapa, kecuali Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Nabi Khidir. Gak ada yang tahu. Jadi malaikat aja nggak ngerti kalau ini adalah wali al-Ghaus. Karena penampilannya nggak kayak orang Madura, kopiah, nggak pakai serban. Kalau ada orang, Bapak nih ngelihat ada kiai ikut main kartu gimana? Percaya nggak dia kiai? Sulit kita percaya. Bisa jadi Allah kemudian sembunyikan dia dengan laku-laku begitu, lakon namanya. Bisa jadi. Makanan ini banyak, yang begini tuh banyak. Jadi nggak boleh juga langsung oh kayaknya ini nih jidatnya udah lebar nih, hidungnya mancung. Tunggu, jidat lebar, hidung mancung itu kelihatan nanti semua setelah diislah. Ada kata kunci daripada al-wali al-Ghaus ini, yang nanti lewat beliau kita tahu Al-Mahdi. Bahwa Al-Mahdi itu diislah dalam semalam. Apa arti islah? Diperbaiki Allah zahirnya supaya sesuai dengan batinnya dalam semalam. Berarti sebelum itu
Al-Mahdi zahirnya berantakan, zahirnya gak ketahuan, tapi yang pasti Al-Mahdi itu min waladi Fatimah, keturunan Sayyidah Fatimah. Jadi kalau ada zuriat Nabi tidak dipercaya oleh sekelompok orang, kelompok ini adalah alat-alatnya Dajjal, walaupun jenggotnya sama dengan Habib Umar. Paham? Ada nggak kelompok yang nggak percaya habaib sekarang? Banyak. Itu kelompok antek-anteknya Dajjal. Ada nggak? Saya banyak ketemu. Kita ini cinta ke semua habaib, meskipun mereka beda politik. Yang penting dia Habib, ana uhibbuka. Masalah kita ikut pemikirannya itu lain cerita. Habib kalau nggak ngaji ya jahil juga. Habib kalau nggak sholat ya fasik juga. Habib kalau dia ngaji, dia bermakrifat, lebih cepat jalan rohaninya daripada kita, karena di darahnya sudah ada darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berlebihan juga. Kita hormat ke habaib, tapi tidak semua dari habaib itu benar. Kita takzim. Kenapa kita takzim? Karena jangan-jangan Al-Mahdi dari fam yang ini, fam yang itu, fam yang ini. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu dari fam yang ini, gitu. Ini rahasianya kenapa harus hormat kepada ahlul bait. Ya, Ustaz, kok ada Habib begini? Ya balik lagi, kenapa ada Habib begitu? Apa hak kita melarang Habib A harus begini, Habib B harus begitu? Kan nggak ada. Berani nentang Habib Lutfi? Berani nentang Habib Rizik? Ini dua orang udah beda loh, sama-sama Habib. Bener nggak? Bingung nggak tuh? Pasti bingung. Ada Habib Jindan, beda lagi. Ya, ada siapa? Habib Bahar, beda lagi. Ada Habib Al-Manduri, beda-beda tuh Habibnya. Ada Habib yang alim, baca kitabnya bagus. Tapi kalau di Pulau Jawa, saya nggak tahu di Madura, karena ini baru hari ketiga saya di Madura, jadi belum ngobrol-ngobrol banyak. Di Jawa ada beberapa fam habaib yang disembunyikan oleh kiai-kiai. Dia nggak mau dikenal sebagai Habib, karena kalau sudah dari Habib, berat. Tapi terlihat nanti nikahnya pasti lingkaran mereka. Ini ciri-ciri habaib itu begitu dari dulu. Kalau nikah pasti lingkaran-lingkaran mereka. Maka saya curiga kiai-kiai di Jawa yang asli, di Madura yang asli, kan nikahnya muter-muter aja. Anak kiai ini nikah dengan anak kiai itu, udah. Itu sama dengan fikih para habaib, kufu namanya. Syarifah dilarang menikah kecuali dengan syarif. Walaupun itu tidak masuk ke Quran dan Sunnah, tapi dimasukkan dalam fikih kufu. Ya boleh kita berbeda di situ, tapi jangan mencari perbedaan yang panjang. Jadi gimana caranya ketemu? Jangan jauh-jauh dari Sayyid Habib, ya. Tapi ini pasti Habibnya bukan Habib yang terkenal, gitu. Pasti bukan namun yang terkenal ini kita takzim. Siapa tahu di belakang dia. Siapa tahu bukan pro Habib A, bukan pro Habib B. Dia pro sendiri karena dia seorang wali al-Ghaus. Dia nggak butuh dengan kita. Kita yang butuh dia. Ini yang banyak kan ustadz butuh jamaah, bukan jamaah butuh ustadz. Paham maksud saya? Jamaah ngerti apa sih? Kok bisa nyetir-nyetir ustadz? Ustadz kok mau disetir sama jamaah? Akhirnya kacaulah ustadz ini dengan ustadz itu karena jamaahnya berbeda. Saya berharap kepada para kiai, ya, para lora, para gus, punya pendirian yang jelas. Meskipun umat tidak ikut kita, nanti akan Allah pilihkan mereka yang ikut kita. Gak usah kemudian ngikutin selera jamaah. Jamaah ini berubah-ubah tergantung berita, ya.
beritanya bukan langsung dari pemberitaan, beritanya lewat WA. Sungguh bener aneh zaman ini. Itu bagian dari Dajjalun, Pak. Kebohongan itu dimulai sekarang dari WA, dari YouTube. Hati-hati. Jadi hindari, Pak. Saya sudah mengurangi baca WA. Bahkan saya ngelihat handphone tuh kayak ancaman. Jarang buka udah. Apalagi berita-berita di grup, ngapain dibaca? Baca kitab, Kok tulisan yang dibaca tulisan di WA? Jadi orang kita ini rajin baca WA. Kitab disuruh baca langsung ngantuk. Saya nih buka kitab di sini pasti langsung ngorok. Pas udah subhanakallahumma wa bihamdika melek lagi. Coba aja kiai-kiai kita buka kitab pada tidur. Pengennya ngaji sambil ngerokok, mungkin ngerokok lah Ustaz ya. Ya nggak masalah, cuma kan kurang sopan aja. Baik. Jadi jangan jauh-jauh dari zuriat Rasulullah. Tapi bukan mereka yang terkenal itu, tapi biasanya yang mastur. Ini cluenya segitu doang Pak, bisa dijelasin. Karena saya juga sedang progres Pak. Terus saya ngomong begini, nanti banyak di luar yang GR, akulah yang dicari Ar-Razi. GRNT ya. Di akhir zaman itu ada kata kunci, saya sudah sebutkan di banyak tempat, mungkin di sini baru pertama kali. Di akhir zaman ada khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan itu minhajnya, sistemnya, cara membangun dan kerjanya sesuai dengan manhaj kenabian. Manhaj kenabian itulah kalau diturunkan disebut ismuhu yuwati usmi. Isim dia, sistem ilmu dia sama dengan ilmuku. Nggak pakai ini, tapi pakai ruh. Pakai apa? Kalau ruh itu tempat Allah mengirimkan wahyu dan ilham. Maka gerak dari wali al-ghaus bukan pakai kecerdasan ini, dia pakai kecerdasan ruh. Ruh ini suka-suka Allah, maka dia tiba-tiba berubah, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Beda dengan otak kita, kita pengennya rapi, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ruh kan enggak, dari 1 bisa loncat ke 7, 7 bisa mundur lagi ke 3. Suka-suka ahlur ruh, karena ahlur ruh ini mereka unlimited. Hampir ketahuan mereka mundur lagi, jadi 0 lagi, nggak ketahuan. Ntar mulai nanjak, begitulah terus. Jadi kita nih pikir, kayaknya udah muncul nih, kita dekatin hilang, kayak gitu modalnya, ya. Jadi penciriannya apa? Minhajnya minhaj nubuwah. Nubuwah itu artinya al ilmu billah, ilmu mengenal Allah dan adanya di ruh. Udah dapat 2 itu Pak, ahlul bait, ilmu ruh. Berarti kalau dia politisi nggak masuk, dia ngartis nggak masuk, dia ustadz terkenal belum masuk, Habib terkenal bukan mereka. Tanya aja mereka, Bapak kalau nggak percaya tanya sama Habib terkenal, pasti dia bilang saya lah bukan Mahdi, saya cuma orang Imam Mahdi. Ada haknya dikit ya. Ciri-ciri Mahdi palsu, mereka melakukan cocok logi, 1. Yang kedua, stres. Orang stres banyak ngaku Imam Mahdi Pak. Jadi kejadian pandemi ini banyak bikin orang stres. Tiba-tiba dia dengar, ini orang stres nonton YouTube. Ketemulah di situ Ustadz ngomong ciri-ciri Imam Mahdi, ciri-ciri fisik Mahdi. Itu yang saya ceritakan tadi. Ciri-ciri fisik Mahdi, jidat lebar, hidung mancung. Ini samping saya panggilannya mancung, hidungnya mancung dari samping Pak. Dari depan kalah Pak, mancungan Bapak ya. Kalau begitu sudah banyak Imam Mahdi dari dulu. Bapak ini Imam Mahdi juga kayaknya, hidungnya mancung, jidatnya lebar sebelah ya. Ada lagi yang mengartikan namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan ayahku tuh.
gagal paham. Isim bahasa Arab bukan nama KTP. Karena dulu tidak ada KTP di zaman Rasulullah. Maka isim ini kembali ke kitab Imam Al-Bajuri, Lisanul Arab, kitab-kitab syarah-syarah. Apa kata Imam Bajuri tentang isim? Al-ismu huwal alamu wal wasamu wal ulum. Isim itu maknanya tanda-tanda dan ketinggian derajat atau ilmu. Maka tanda Al-Mahdi persis seperti tanda Nabi. Nabi waktu kecil dibelah nggak dadanya? Dibelah. Nanti Al-Mahdi begitu. Nabi waktu beliau hendak berdakwah secara terbuka ke Madinah, 3 tahun sebelumnya beliau diislah. 3 tahun Pak sebelumnya meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah, lalu Allah angkat Sayyidina Nabi SAW ke arasnya. Nanti sama, sebelum ketemu Dajjal, Al-Mahdi sekitar 3 tahun. Ini bukan cocok logi, memang pas, kan ngikutin isim. 3 tahun sebelum itu beliau diangkat oleh Allah, diislah, diganti fisiknya dibenerin lagi, sakit-sakitan jadi nggak sakit. Rasulullah Mi'raj pakai ruh dan jasad, benar. Ism derajatnya sama dengan derajat Nabi, kurang dikit karena dia bukan Nabi, cuma wali, berarti di bawah Nabi. Maka ruh dan jasadnya juga diangkat. Jadi islahnya wali bernama Al-Mahdi itu Mi'raj. Islahnya Nabi Isa ketika meminta bertemu Allah pingsan, itu islah Nabi Isa. Islahnya Nabi Yunus ketika dilempar masuk ikan dan dia zikir 40 hari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Islahnya Nabi Adam ketika turun di muka bumi dan dia sujud 40 hari, yang dibaca cuma satu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Islahnya Nabi Muhammad naik ke aras, Allah turunkan surat Al-Fatihah, maka turun menjadi rukun sholat. Islahnya Al-Mahdi, wallahu a'lam, kita belum dikabarkan. Saya cuma berdoa semoga kita termasuk barisan mereka. Amin ya Rabbal alamin. Ciri-ciri palsu berarti bercocok logi, mending cocok tanam. Ini cocok tanam ada 2, ada di ladang, ada di rumah. Fa'tu harthakum annasyitu. Ini cocok logi. Itu yang palsu Pak. Orang stres ngaku-ngaku cuma karena urusan fisik. Lalu ilmunya tebak-tebak logi. Ilmu baru tuh. Tebak-tebak. Tahu tebak-tebak? Tebak-tebak logi. Nanti akan ada masa pengikut Al-Mahdi ragu tentang kemahdian imamnya. Persis seperti kejadian Nabi Muhammad ketika sampai di Hudaybiyah, 15 kilo lagi masuk ke Mekah. Tiba-tiba di-cut oleh orang-orang kafir Quraisy dan Nabi ngalah, mundur. Dan Umar mewakili suara orang yang ragu. Apa kata Umar? Ar-rasulun anta, ente betul rasulnya. Ahakun dinuna, agama kita benar gak? Karena Umar berpikir jika benar ini agama, pasti kita menang. Jadi rumus Sayyidina Umar, benar menang. Ini rumus siapa? Tapi ternyata kalau nubuwah nggak begitu. Itu pemikiran Sayyidina Umar sebelum beliau tobat. Setelah tobat beliau nggak ngomong gitu lagi. Kalau nubuwah suka-suka Allah, benar bisa menang, bisa tidak. Yang penting ujungnya sukses. Tapi di perjalanannya bisa jadi kalah dulu. Nanti ada masa Pak, itu terjadi. Imam Mahdi sudah diislah, sudah diperbaiki oleh Allah, sudah nyata bahwa dia Imam Mahdi. Terus tiba-tiba dia ngalah. Imam Mahdi ngalah kan lucu. Imam Mahdi kan saktinya sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngalah dari kafir Quraisy. Ini kan lucu. Jumlah yang datang lebih banyak daripada yang menghadang. Umat Islam waktu tahun ke-6 Hijriah lebih banyak daripada yang menghadang, tapi Nabi mundur.
Kenapa Nabi mundur? Karena yang menghadang omnya, ponakannya, saudaranya. Ya. Kalau itu dibunuh semua, janda semua tante-tantenya. Ini ilmu Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir sama Nabi Muhammad tinggian mana? Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Khidir, ketika Nabi Muhammad muncul, Nabi ngomong, anta minal abdal. Kamu baru abdal, akulah pimpinan. Makanya Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, Khidir itu kalau benar hidup zaman Nabi, maka dia sahabat Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad penutup para nabi, statusnya sekarang bukan lagi nabi, statusnya wali, gurunya para wali, master of awliya, kiainya para wali. Kalau kita kan udah bangga kiainya santri, bahkan beberapa belagu amat, saya kiainya para kiai. Tunggu dulu, Nabi Khidir kiainya para wali. Malu Pak kita kalau cerita begini, karena kita ini udah terlalu banyak berbicara yang di luar batas keilmuan kita. Ya, sudah nangkep? Terakhir sudah dapat belum? Halas ya, sudah dapat semua. Sudah terang, pastinya sudah lapar.